Oke, kalau tadi yang saya, baca, sosial media itu, merupakan platform digital yang memfasilitasi pengguna untuk saling bersosialisasi. Itu sih, Pak, kalau yang saya tangkap bahasa Oke, sosial media itu adalah sebuah website yang dibuat untuk melakukan sosialisasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya secara apa? secara online atau Secara online. ya. Seperti itu, teman-teman. Itulah website sosial media. Nah, teman-teman semua, untuk hari ini kita akan membuat website sosial media, terutama website sosial medianya itu seperti Twitter dan juga Facebook, teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau ditanya sama teman-temannya, lu ngapain? Aduh, ntar dulu deh, gue udah sibuk nih bikin Facebook. Gitu ya. Bikin Twitter. Ya elah, tinggal bikin Twitter doang paling 5 menit. Enggak, gue beneran bikin Facebooknya. Gitu. Jadi kan keren gitu ya kelihatannya ya. Bener-bener bikin aplikasi Facebooknya ya, bukan bikin bukan bikin akunnya saja, teman-teman. Seperti itu ya. Nanti kita akan mempelajari pembahasan tentang sosial media. Namun sebelum itu, teman-teman, di sini saya akan beritahukan dulu kepada teman-teman semua mengenai perkuliahan yang akan kita lakukan nanti di paruh semester terakhir, teman-teman. Seperti itu. Oke, saya di sini akan buka dulu screen-nya, teman-teman. Baik, teman-teman, apakah di sini screen yang sudah saya buat terlihat, teman-teman? Timothy, kamu belum di mute. Oke, teman-teman, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini adalah draft timestamp yang nanti akan kita lakukan, timeline yang akan nanti kita lakukan, teman-teman ya, ketika kita nanti melakukan perkuliahan di paruh semester terakhir. Pembahasan pertama untuk paruh semester terakhir adalah website sosial media, teman-teman. Which is website sosial media ini kita buat seperti Facebook dan juga Twitter, teman-teman semua. Jadi di dalam website sosial media ini kita nanti bisa untuk melakukan invitation group, bisa melakukan invitation, personal invitation. Kita juga nanti bisa memberikan pesan ataupun message ke teman kita, dan juga kita akan menggunakan yang namanya yang pertama adalah personal message, yang kedua adalah public message, teman-teman. Ada yang tahu nggak sih perbedaan antara personal message dan juga public message, teman-teman? Ini kan teman-teman sering pasti ya pakai Facebook, pakai Twitter, dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak sih apa perbedaan antara personal message dengan public message, teman-teman? Coba saya mau tanya ke siapa nih ya? Aurora Siti Isra. Aurora, kamu ngerti nggak apa itu personal message, apa itu public message? Bisa dijelaskan, Aurora? Saya izin jawab ya, Pak. Baik, silakan. Kalau public message mungkin itu pesan yang ditujukan untuk publik, sedangkan kalau personal message itu pesan pribadi yang lebih personal gitu antara satu individu dengan individu lainnya. Oke. Terima kasih, Aurora, jawabannya. Ada yang lain, teman-teman? Betul ya apa yang diutarakan oleh Aurora. Namun di sini ada hal yang perlu ditambahkan sedikit lagi. Sedikit lagi, teman-teman. Silakan, teman-teman, ada yang mau jawab? Riza, boleh jawab? Apa sih pengertian dari public message dan juga personal message? Kalau menurut saya personal message dulu deh. Kalau personal message itu kayak kalau di Twitter itu kayak DM gitu. Jadi kayak directly ke personal to personal. Terus kalau public message itu yang kayak di postingan di Twitter. Jadi semua orang bisa lihat dan memang ditujukan ke semua audiens gitu.
Oke, itu adalah personal message dan public message. Jadi teman-teman, kalau personal message itu benar apa yang dikatakan oleh Riza dan Aurora tadi ya. Kalau personal message adalah pesan yang memang diperuntukkan untuk orang pribadi ataupun seseorang secara pribadi, teman-teman. Nah, personal message ini dia bersifat rahasia dan hanya bisa dilihat oleh orang yang mengirimkan atau menerima pesan. Nah, kalau di Twitter itu bisa di direct message ataupun kalau di Facebook itu bisa di inbox, teman-teman ya. Seperti itu. Ataupun kalau di Instagram itu kita bisa langsung ke message ataupun ke personal message seperti itu. Namun kalau public message itu adalah pesan yang bisa dilihat oleh publik ataupun halayak ramai, teman-teman. Itulah yang disebut dengan public message, teman-teman. Jadi kalau di Instagram itu mungkin mention, teman-teman ya, di mention. So, umpamanya saya ingin mengirimkan public message ke Riza. Nah, saya bisa mention Riza dalam postingan saya. Ataupun kalau di Facebook itu saya bisa mention Riza ketika saya menulis di beranda saya, dan otomatis nanti di berandanya Riza pun akan keluar pesan dari saya. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti pun seperti itu ya, di website sosial media kita juga sama, bisa seperti itu. Lalu nanti juga dalam website sosial media kita juga bisa mengupload gambar, bisa mengupload video, bisa mereact gambar dan video orang lain dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi benar-benar memang fungsi-fungsinya itu komplit bisa digunakan, teman-teman ya. Itu adalah pembahasan dalam website sosial media. Maka dari itu nanti untuk website sosial media ini kita bagi ke dalam 2 tahapan, teman-teman. Tahapan pertama yaitu pada pertemuan sekarang kita akan menggunakan fungsi utama dan juga tool untuk website sosial media kita. Dan tahapan yang kedua adalah kita akan mengupgrade tampilan dari website sosial media kita, sehingga website sosial media kita ini benar-benar tampilannya sesuai dengan keinginan kita, warnanya, background-nya, lalu header-nya dan lain sebagainya itu sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini selanjutnya, teman-teman, nanti kita akan pelajari tentang pembuatan website portal berita, tapi di sini mungkin perlu saya tambahkan ini adalah bersifat opsional, teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini bersifat opsional? Karena memang untuk website portal berita ini kurang lebih tampilannya adalah sama dengan website company profile, namun dia ditambahkan postnya saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah kita nanti ini adalah pembelajaran terakhir kita, teman-teman. Pembelajaran terakhir kita pada bahasan ketiga ini adalah kita akan berusaha untuk menjaga keamanan website kita, karena banyak sekali website-website buatan yang memang website tersebut terkena hack ataupun terkena terkena virus dari pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan ataupun pihak-pihak yang memang merugikan, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk menjaga website pun kita harus menggunakan tool-tool tertentu, teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti website-website yang kita buat pun akan menjadi website yang aman dan tidak bisa untuk diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Dan terakhir nanti kita akan melakukan yang namanya project untuk UAS. Untuk UAS ini project-nya kita kerjakan kurang lebih 3-4 minggu, teman-temannya, karena memang project UAS ini saya mau teman-teman membuat proyeknya dengan baik, dengan bagus ya. Kalau teman-teman perlu untuk melakukan sewa hosting dan juga domain sehingga nanti untuk aksesnya itu lebih mudah, itu boleh diperbolehkan. Kalau untuk sewa hosting dan domain itu sebenarnya ada salah satu penyewaan hosting dan domain yang harganya sangat murah, teman-teman. Dalam 1 tahun itu dia hanya bayar sekitar 25.000 saja, seperti itu. Nanti kalau memang teman-teman butuh untuk untuk link penyediaannya, nanti mungkin akan saya share beberapa opsi ya. Karena di sini ada banyak penyedia link yang memang memiliki biaya yang murah, teman-teman. Seperti itu ya. Nanti mungkin akan saya share di bagian project UAS ini. Nanti akan saya share beberapa penyediaannya, seperti itu. Lalu teman-teman, untuk project UAS ini juga dibagi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahapan ya. Pertama, teman-teman, kita akan menentukan tema web development yang nanti akan teman-teman kerjakan projectnya.
untuk web development ini temanya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari teman-teman, yaitu ada web development tentang online shop, ada web development tentang company profile, ada web development tentang social media, dan juga ada web development tentang website berita. Dan nanti pun akan dibagikan sesuai dengan kriterianya. Contohnya company profile makanan, company profile baju ataupun fashion, company profile untuk properti dan lain sebagainya. Dan untuk online shop pun sama, dan juga untuk sosial medianya pun hanya satu ya, hanya sosial media saja. Beda dengan company profile dan juga online store, teman-teman, seperti itu. Kalau online store dan juga company profile itu nanti akan dibagi ke dalam kriteria-kriteria gitu ya, kayak company profile untuk makanan, company profile untuk fashion, company profile untuk jasa, dan lain sebagainya. Online shop juga sama, online shop untuk jasa, online shop untuk fashion, online shop untuk makanan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sosial media, dia hanya satu saja, tidak dibagi-bagi ke dalam kriteria-kriteria tertentu, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman, nanti kita akan melakukan presentasi dan juga rencana proyek apa yang akan kita lakukan. Ini kita lakukan secara offline, teman-teman. Tolong ingatkan saya ya, kalau sudah di bagian ini kita akan lakukan secara offline. Jadi tolong nanti PJ ingatkan saya kadang-kadang lupa karena jadwal saya lumayan padat, teman-teman ya. Tolong diingatkan. Nah, untuk presentasi nanti silahkan kita nanti akan melakukan presentasi sesuai dengan bagian-bagian yang telah teman-teman terima ya. Lalu untuk penentuan tema websitenya juga nanti akan kita lakukan secara pengundian dengan pengundian, teman-teman ya. Lalu untuk pengerjaan website ya, pengerjaan website nanti teman-teman silakan lakukan di rumah masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi untuk dalam pengerjaan website ini teman-teman nanti diberikan keleluasaan, teman-teman. Kita tidak ada perkuliahan, tapi kita hanya mengerjakan ataupun mengerjakan proyek-proyek yang diberikan saja. Terakhir di sini ada pengumpulan proyek, teman-teman. Nanti proyek-proyeknya dikumpulkan ke PJ-nya masing-masing, ataupun nanti saya akan buka LMS-nya ya, karena saya sering lupa untuk membuka LMS. Jadi untuk backup-nya nanti kita akan bagi menjadi dua ya pengumpulannya ya. Bisa menggunakan LMS ya nanti untuk akses pengumpulannya, dan juga bisa melalui PJ gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi di sini ini adalah salah satu mind map untuk ini adalah mind map untuk hal yang akan kita lakukan pada paruh semester terakhir, teman-teman. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan teman-teman mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan pada paruh semester terakhir ini? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Pak, mau izin menanya, Pak? Boleh, silakan. Saya punya 3 soal, Pak. 3 pertanyaan. Yang pertama itu, presentasi rencana proyeknya itu dalam bentuk apa, Kak? Dalam bentuk website, apa kayak konsep websitenya, atau melalui PowerPoint gitu, Pak? Terus kemudian, untuk temanya itu dibagikan atau dipilih sendiri, Pak? Apa yang sesuai dengan UTS, seperti itu, Pak? Oke, pertanyaan bagus, Lambok ya. Nanti untuk presentasinya hanya berbentuk presentasi saja, bisa melalui PowerPoint, bisa melalui Canva ataupun yang lain. Jadi ini website presentasinya ini bukan website yang jadi ya, hanya sejenis perencanaannya saja. Kira-kira nih saya akan melakukan pembuatan website yang seperti apa, lalu kelebihannya apa, lalu website saya ini diperuntukkan untuk siapa dan sebagainya. Lalu untuk penentuannya nanti akan diundi ya, Lambok ya. Nanti penentuannya akan diundi, bukan sesuai dengan UTS-nya ataupun website UTS-nya, seperti itu. Di sini ada Zidan. Zidan, silakan. Saya mau nanya, Pak, buat Oke, silakan, Zidan. ini buat proyek UASnya itu dia ntar nggak kerjasama lagi sama orang luar apa enggak, Pak? Enggak, di sini tidak ada kerjasama dengan orang luar, Zidan. Hanya di antara kita saja. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Lambok? Cukup, Pak. Cukup, oke. Lambok lagi di kampus ya, Lambok ya? Iya, Pak. Nanti jam 2 ada offline kelas. Oke. Yang lain silakan.
Jika ingin ada yang bertanya, Saya apa yang bertanya? silakan. Siapa tuh tadi? Saya Nggak Pak kelihatan ya. Oh, Rizky, silakan. Berarti proyek UASnya itu secara individu lagi ya, Pak? Betul, proyek UASnya secara individu, namun nanti di sini ya, di sosial media ini, nanti kita pengerjaannya itu secara kelompok ya teman-teman ya. Untuk kelompoknya nanti dibagikan oleh PJ masing-masing ya, setiap kelas ya. Silahkan satu kelompok itu berisi 2-3 orang. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk sosial media ini sekali lagi saya tegaskan teman-teman, untuk sosial media ini dikerjakan secara kelompok. Satu kelompok itu berisi 2-3 orang. Kenapa Pak untuk sosial media ini digunakan secara berkelompok? Ya karena penggunaannya pun berkelompok teman-teman semua. Contoh seperti ini. Saya membuat website sosial media Facebook. Lalu penggunanya pun harus ada 2 kan? Umpamanya penggunanya ada saya, ada Rizky. Nanti saya akan kirim pesan ke Rizky. Bagaimana nih kira-kira pesannya kira-kira masuk atau enggak? Itu kan harus pakai tektokan dengan pengguna lainnya, teman-teman. Seperti itu. Dapat dipahami nggak sampai di sini? Bisa, Pak. Dapat dipahami nggak, Rizky, kenapa saya kasih website sosial media ini berkelompok? Bisa, Pak. Oke, good. Yang lain teman-teman silakan. Pak, saya izin mau nanya, Pak. Silakan. Tapi yang mengenai proyek UAS yang kemarin. Oh ya, silakan. Ini siapa yang bertanya nih? Alvin proyek ya? UTS, iya. Jadi yang saya buatin webnya itu kan minta dia yang pegang webnya gitu, Pak. Kayak biar dia bisa nambah-nambah menunya sendiri atau ganti-ganti sendiri. Nah, itu caranya kita kasihnya gimana, Pak? Kan nggak mungkin kalau kita kasih email kita gitu kan, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu, kamu bisa melakukan yang namanya migrasi data aja, Alvin. Data-datanya kamu backup, lalu kamu buat website sesuai dengan permintaan dari pemilik dari usahanya, namun pakai email dia. Seperti itu. Nanti saya akan share linknya ya, link bagaimana cara migrasi website supaya kamu nggak kerja 2 kali, Alvin. Seperti itu. Oh, nggak bisa yang dari yang akun WordPress-nya gitu ya, Pak? Seperti itu bisa, nanti kamu masuknya di user, Alvin. Jadi di WordPress itu kan ada menu user ya. Nah, nanti di menu user itu kamu add user. Nah, nanti dia akan bisa kamu pilih nih, dia bisa menjadi author saja, dia bisa menjadi subscriber saja, ataupun dia juga bisa menjadi seorang admin. Itu bisa, Alvin. Jadi kontributor dia. Oke, Pak. Ya. Cuman sayang ya Alvin ya, kalau usaha beneran pakai website gratisan itu kayaknya gimana gitu ya. Orang kita aja yang kuliah sering macet, apalagi mereka yang usaha pasti lebih gemes ya. Iya, makanya dia soalnya minta sendiri. Kalau enggak kamu tawarin aja, Bu, mau nggak saya buatin tapi ini pakai website profesional, pakai hosting dan domain yang profesional. Itu jadi cuan juga nanti buat kamu kalau emang ternyata mau. Oke, Pak. Ya. Oke, makasih, Pak. Yuk, silakan yang lain. Oh ya, teman-teman, untuk pengerjaan website sosial media dan juga portal berita, nanti ini kita akan menggunakan yang namanya lokal WP, teman-teman ya. Di sini mungkin saya ketik ya. Aduh, gimana ya? Oh, sini aja deh. Remote control. Nah, di sini ya. Teman-teman nanti silahkan teman-teman untuk mendownload yang namanya lokal WP, teman-teman ya. Ini adalah salah satu aplikasi yang kita perlukan untuk pembuatan website ini ya, namanya lokal WP. Kenapa saya menggunakan lokal WP? Karena teman-teman semua dari proyek UTS yang kemarin, seringkali teman-teman semua mengalami kesulitan ketika teman-teman semua memiliki akses hosting yang terbatas, hostingnya sering error, dan pengerjaannya yang tidak tersimpan, teman-teman. Seperti itu ya.
Nah, jadi kita di sini untuk sementara kita akan menggunakan yang namanya Lokal WP. Lokal WP ini hanya ini adalah salah satu aplikasi bawaan dari WordPress, teman-teman, yang dimana kita tetap bisa mengakses aplikasi ataupun website yang kita buat, tapi hanya dengan program lokal di komputer kita saja, seperti itu. Nanti pun kalau aplikasinya sudah jadi, kita nanti akan mempublish aplikasinya di domain dan juga hostingan yang telah kita sediakan. Tapi untuk prosesnya kita gunakan lokal WP. Supaya apa? Supaya meminimalisir terjadinya kesalahan minor yang terjadi karena hostingan gratis yang kita gunakan, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita gunakan lokal dulu. Kalau sudah jadi aplikasinya, baru kita publish ke domain dan juga hostingan yang online, teman-teman. Seperti itu. Dapat dimengerti, teman-teman semuanya? Oke, Pak. Ya, jadi supaya teman-teman semuanya tidak bingung ya, karena kemarin saya sempat ada banyak yang chat ke saya karena punya masalah di hostingannya, betul nggak teman-teman? Entah hostingannya itu Infinity Free-nya itu sering banget ada iklan, entah masalah hostingannya itu Infinity Free-nya itu crash dan lain sebagainya, dan disuspend. Ya, ada kalau nggak salah dari kelas apa ya, dari kelas A, B atau C ya, yang Infinity Free-nya disuspend, teman-teman. Saya lupa kemarin siapa ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Faza sama Rizky ya, disuspend ya Infinity Free-nya ya? Iya, Pak. Betul. Iya, emang seperti itu, teman-teman ya. Sekarang gini aja. Coba teman-teman buka website online shop ataupun online store yang teman-teman buka. Kadang-kadang website-nya udah hilang, teman-teman. Karena memang untuk hostingan gratis itu hanya untuk belajar dan tidak digunakan secara permanen, teman-teman ya. Dan layanannya pun terbatas. Makanya dia sering lola dan lain sebagainya itu ya, tapi oke, saya sangat memahaminya. Tapi yang terpenting adalah saya sudah menginput nilai dan juga saya sudah mengetahui potensi dan juga kemampuan dari teman-teman semua ketika teman-teman semua mengerjakan websitenya ini, seperti itu. Jadi saya di sini menggunakan lokal WP terlebih dahulu, teman-teman ya. Kita gunakan lokal WP terlebih dahulu supaya aplikasinya jadi dan supaya saya bisa melihat apakah aplikasinya ini sudah works atau belum, teman-teman. Karena lokal WP ini sebenarnya sama saja dengan WordPress yang online, teman-teman. Akan tapi lokal WP ini dia hanya menggunakan hostingan secara internal ataupun hostingan secara lokal di laptop ataupun komputer kita masing-masing saja. Seperti itu. Kalau di lokal WP-nya sudah works, nanti ketika di online kan pasti dia works juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti Pak, bagaimana cara instalasi lokal WP-nya, Pak? Nanti akan saya berikan link-nya. Saya juga sudah merecord bagaimana cara untuk melakukan penginstalan lokal WP dan juga bagaimana cara untuk melakukan pengaturan lokal WP-nya sehingga kita bisa membuat sebuah domain dan juga hostingan di lokal komputer kita secara cepat dan baik, teman-teman ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan mengenai hal yang akan kita lakukan di semester depan ini? Di semester depan, di paruh semester terakhir ini? Pak, izin masuk. Silakan, Fatih. Untuk kelompok dari bisnis ITB itu saya bagi 12 kelompok, isinya ada yang 4, ada yang 3 ya Pak. Soalnya jumlah dari Bisdikb itu sendiri ada 37. Takutnya kalau misalnya 22 gitu, takut nggak terima juga teman-teman yang lain. Oke, boleh. Silakan nanti dikondisikan saja ya, Fatih, Rizky, Wahyu, terima dan kasih, juga Pak. Fatin. Oke, sama-sama. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita gabung ke WhatsApp group. Saya akan share link untuk pendownloadan dan juga pengaturan dari lokal WP. Dan nanti untuk link pembuatan website sosial media akan saya share nanti sore atau nanti malam, teman-temannya, karena sekarang saya sedang rendering juga. Jadi untuk sekarang nih renderingnya agak lama karena komputer saya sepertinya sedang error, teman-teman. Jadi komputer saya sedang error, jadi untuk rendering datanya agak lama, teman-teman. Seperti itu. Nanti mungkin kalau sudah di-upload ke
YouTube saya akan langsung share linknya nanti sore ataupun nanti malam, teman-teman. Tidak masalah, teman-teman ya, untuk menunggu proses uploading link YouTube-nya nanti sore atau malam. Nah, untuk sekarang teman-teman silakan nanti untuk mendownload dan juga mengatur tampilan dari lokal WP-nya terlebih dahulu ya. Untuk lokal WP-nya nanti akan saya share linknya. Videonya pun sudah saya upload di YouTube saya, teman-teman ya. Nanti silakan dilihat dan juga dipraktekkan ya untuk pertemuan ataupun untuk waktu-waktu kita yang masih tersisa nanti sampai jam 2. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Kelas B nanti jam 2 ada perkuliahan ya? Offline ya? Betul, Pak. Oke. Ya udah, nggak apa-apa deh. Nah, takutnya nanti malah terlalu lama. Jadi nanti malah telat lagi. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman mengenai perkuliahan kita ataupun proyek kita nanti? Oh iya, Pak, mau nanya sekali lagi, Pak. Untuk domainnya itu bebas apa infinity free aja, Pak? Untuk domain yang mana, Lambok? Untuk yang proyek ini? Iya, yang project. Untuk yang proyek UAS itu domainnya bebas, tidak harus di Infinity Free. Bisa pakai Infinity Free, bisa pakai Google apa namanya? Firebase, Pak. Ya, Firebase, Infinity Free, Google Firebase, Wix juga boleh. Namun kalau Wix sepertinya tidak sebanyak WordPress ya tampilannya. Teman-teman juga bisa menggunakan beberapa penyedia-penyedia yang lain, contohnya bisa di rumah hosting dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman mau menggunakan yang berbayar pun supaya kinerjanya tetap bagus, boleh. Teman-teman nanti silakan cari penyedia layanan hosting dan domain yang pembayarannya hanya cukup 25.000 sampai 50.000 saja sudah punya domain, teman-teman. Seperti itu. Itu sudah cukup kok. Jangan sampai bayar yang 300.000, 200.000, apalagi sejuta itu terlalu mahal, teman-teman, untuk mahasiswa. Cari yang murah-murah saja. Itu ada kok. Seperti itu. Itu kalau menurut sasaran Bapak itu seperti apa, Pak? Contohnya, Pak? Gimana? Saran Bapak yang berbayar itu yang lebih murah. Oh, Ada gitu. saran, Pak? Untuk berbayar yang murah itu banyak ya, ada rumah hosting, ada Dewa Hosting dan lain sebagainya. Atau enggak gini aja deh, nanti kalau pas di project itu nanti akan saya list ya beberapa penyedia layanan website yang legit dan juga murah, teman-teman. Karena teman-teman jangan sampai salah pilih. Karena ada beberapa website-website yang bilang menyediakan jasa penyediaan hosting dan juga domain, namun dia dia itu ternyata nggak legit, teman-teman. Ternyata dia nipu gitu loh, dan dia ketika kita sudah transfer uangnya dia hilang seperti itu, dan ternyata dikasih domain ini cuma sehari, seminggu, setelah itu hilang. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti akan saya kasih listnya ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Ada lagi, Lambok, yang dibisikkan oleh teman-teman di sekitar kamu tadi yang mau bertanya tapi malu? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Kirain, Lambok, tanya ini gitu. Kayaknya sih tadi ekspresinya kan Lambok kayak, hah? Apa? Gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita bergabung ke WhatsApp group, teman-teman. Namun sebelum kita bergabung di WhatsApp group, silahkan para PJ untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Boleh diwakili saja, silakan. Teman-teman sebentar, coba kita fokuskan perhatian kita ke Zidan Ramadan deh. Ini dia nge-lag apa dia screenshot gambarnya lalu dijadikan foto profile ya? Ini saya lagi senyum aja, Pak. Ini saya perhatiin si Zidan ini dari tadi senyum nggak mingkem-mingkem, teman-teman. Giginya kering gitu, bisa-bisa sih Zidan ya. Sedekah pagi, Pak, sedekah pagi. Masya Allah. Pinter banget dia ya untuk ngakalin. Tapi yang diakalin saya ya, nggak bisa lah. Pakai video aja saya tahu. Oke, teman-teman, silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Siapa nih, Fatih atau Rizky? Saya pimpin ya, Pak. Silakan, Fatih. Oke, slide 1. 1, 2, 3.
Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Teman-teman, mari kita bergabung WhatsApp grup ya. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya dan juga dibagi-bagikan kelompoknya ya untuk para PJ. Saya ingin para PJ untuk membagikan kelompoknya di hari ini dan di-share di grup ya. Rizky, Fatih, Wisnu, dan juga Fatin. Jadi umpamanya kelas B, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, saya pengen dibagikannya di hari ini, teman-teman. Di jam paling lambat jam 2 sudah dibagikan ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan kali ini. Mari kita bergabung WhatsApp grup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Jaidan makan mulu Jaidan.